Oke ya, jumpa kembali ya untuk menambahkan keterangan saya lagi ya dalam hal melengkapi bagaimana kita memindahkan atau mengisi tabung gas refill ini ya, tabung gas kecil ini yang biasanya untuk anak-anak camping ya, baik yang berbentuk botol can seperti ini maupun berbentuk can seperti ini ya, ya seperti tabung melon besar ini yang kecil. Untuk diketahui ya bagaimana kita nanti sesudah kita berikan penjelasan ini, nanti kita akan langsung praktek bagaimana mengisi tabung-tabung ini ya. Yang kita butuhkan adalah sebenarnya tentu saja ya tabung-tabung gas kecil refill kosong ini yang akan kita isi ya. Kemudian peralatan yang perlu tambahan yang sangat penting ya adalah memindahkan gas melalui ini, mentransfer melalui regulator ya. Jadi selang regulator ya. Jadi yang menjembatani antara tabung ini dengan tabung melon yang lebih besar. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah ini timbangan digital, karena timbangan digital ini menentukan kapasitas untuk mentransfer besaran dari gas yang akan kita masukkan di masing-masing tabung ini. Untuk perlu diketahui juga ya bahwa untuk tabung ini berat masih utuh, ini masih baru ya, masih baru. Ini saya timbang beratnya adalah ini 311 gram. Ini berat kotor ya antara can ini sama isinya. Kalau isinya sendiri di sini disebutkan bahwa berat bersih adalah 230 gram ya, tertera di can-nya ini ya, di tabungnya ini ya. Nah, jadi kita bisa melihat selisihnya antara 311 ini dikurangi ini berat bersih ini, itu adalah berat daripada tabung kaleng can ini. Kemudian demikian juga untuk yang jenis tabung kanister seperti ini. Ini berat terisi adalah 371 gram ya. Kemudian di tabungnya sendiri adalah tertera di tabungnya adalah 220 gram berat bersihnya. Jadi kita bisa lihat selisihnya antara berat yang saya timbang ini atau saya beli utuh terisi ya, sama dengan dikurangi ini, itulah berat di tabung ini. Kalau saya timbang tabungnya sendiri ya, nanti berikutnya kalian akan saya berikan ini ya, nama videonya ya, untuk tabungnya ini kosong ya, untuk kosong. Dan ini adalah besaran dari berat bersih, adalah berat yang menentukan besaran berapa yang akan kita isi di sini. Jadi 220 gram atau 1/4 kilo ya. Ini juga jadi 230 adalah sekitar 1/4 kilo, jadi kurang dari 1/4 kilo ya. Jadi atau 250 gram. Ya, paling tidak yang kita isikan seperti itu ya. Kalau di sini tertera 230 sama 220, jadi ada selisih sedikit antara tabung ini sama tabung ini. Tinggal kalian aja yang bisa namanya memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi bukan ukuran mana yang paling banyak, tapi juga tentunya fungsi ya, terutama ya yang tabung seperti ini atau tabung seperti ini. Kalau tabung kan seperti ini itu memang fungsinya untuk digunakan di tabung-tabung gas portable ya, yang besarannya seperti laptop ini ya, seperti laptop ini yang memiliki tas koper ya, yang bisa kita bawa kemana-mana ya dengan praktis ya. Khususnya bagi mereka-mereka yang
tinggal di kos-kosan atau bekerja jauh dari rumah, sehingga mereka bisa dengan bebas memasak ya, karena punya kompor gas portable sendiri ya. Samping juga gitu, kalau nggak punya kompor gas seperti itu, biasanya anak-anak muda ya yang sering suka gemar camping ya, tentu saja mereka memiliki sarana yang paling penting saat mereka hunting ya adalah kompor gas kecil ya. Nah, yang artinya yang menggunakan kedua tabung ini. Hanya bedanya kalau kita gunakan tabung ini harus ada konektor lagi ya di sini ya. Jadi yang supaya bisa kita matchkan ya, kita satukan dengan piranti ini ya. Ini ya, di sini ada alatnya lagi tambahan di sini. Kalau untuk yang jenis ini kita tinggal langsung saja ya kita masukkan. Ini tutupnya ini masih baru sehingga agak susah nanti. Di praktek kita pengisian nanti kalian bisa tahu situasi keadaan daripada levelnya atau beratnya ya, untuk bisa nyambungkan ke alat ini. Ini untuk jenis gas ini ya. Kemudian untuk yang ini sebenarnya ada bermacam-macam ukuran ya. Ya mereknya juga macam-macam ya. Ukurannya ada yang segini, ada yang setengah kilo, ada yang 50 gram, seperempat kilo, ada 1 kilo, ya, setengah kilo ya. Atau enggak seperti ini. Jadi ini refill ya, kita bisa kita isi ulang ya. Dan mengisi ulang adalah yang perlu kita lakukan adalah timbangan. Timbangan nanti ini kalau kosong artinya udah kita tahu ya berapa kosongnya. Kemudian kita bisa tahu di sini. Ini kan ukuran kilo ya, ukuran kilo. Jadi kenapa saya pakai timbangan ini? Karena ini timbangan ini bisa sampai 50 kilo ya. Karena kalau saya gunakan, kita menimbang kalau kita butuh banyak peralatan yang saya masukkan di carrier atau di ransel, tentu saja saya menggunakan timbangan yang bisa mencapai itu ya. Kalau kita timbangan digital yang portable kecil ya, seperti timbangan untuk emas atau yang lebih gram-gram kecil itu ya, itu sulit untuk bisa kita gunakan dengan beban yang berat. Kalau ini memang bisa untuk yang ringan mau berat, tinggal kita masukkan di tas kresek yang lebih ringan ya, beratnya nggak seberapa, artinya bisa masukkan ini, dan kita bisa mudah untuk mengukur, menimbang di sini. Ini gunanya timbangan itu. Kemudian yang paling penting adalah ini, jadi mentransfer gasnya ya, dari tabung gas melon ke kedua tabung refill ini, kedua refill ini. Jadi artinya ini adalah regulator yang nanti masuk ke tabung gas melon ya. Kemudian ini yang nanti akan kita pasangkan di sini. Kita pasangkan di sini maupun di sini. Nah, tempat di sini. Di video yang lain ada ya. Kalian bisa nonton di video dari channel ini yang lain ya. Bagaimana saya memasangkan ini. Nanti nanti di kompor gas waktu kita masak nanti ketahuan dari saya pakai gas ini ya untuk memasak, sehingga bisa tahu alat apa lagi yang diperlukan untuk menempelkan ini kemari ya kan. Jadi ke kompornya ya. Kalau ini tentunya nggak pakai alat tambahan, dia langsung di sini saja. Hanya saja memang kita ya seringkali kita menghadapi masalah ya dengan regulator ini ya, karena setiap kali kita mengisi gas ya, membeli gas baru karena kosong udah habis ya, artinya kita selalu dihadapkan pada persoalan memasang regulator yang tidak pernah pas ya. Karena standar seperti SNI-nya Indonesia ini kayaknya ya, produsen tabung gas kayaknya seperti kurang tanggap, kurang peduli ya, sehingga konsumen ini seringkali disulitkan dengan waktu mereka mengisi gas tabung yang baru ya, selalu tidak cocok ya.
Makanya saling harus mengakali supaya tidak longgar, tidak bocor. Makanya mereka selalu dipasang karet atau dipasang ini tas dari plastik kresek gitu ya, supaya bisa keras ya, supaya tidak bocor. Atau ditambahi seal di sini ya, seal tambahan, jadi macam-macam lah. Jadi artinya untuk mengakali supaya tidak bocor ya. Atau kalau enggak memang kita harus beli regulator yang langsung ada camnya sehingga dia pas bisa gigit bener sehingga tidak sampai lepas atau kendor. Tapi kebanyakan ya persoalannya memang yang ada di situ ya, di tempat di necknya dari regulator dan juga di tabung gasnya sendiri yang tidak pernah sama. Dan itu yang membuat kita repot ya. Nah, kemudian ya, kalau kalian yang membutuhkan ini, tentunya ini bisa kalian dapatkan di toko online ya. Jadi kita sulit untuk bisa dapatkan di toko-toko mana yang menjualkan gini kan. Kecuali kalau toko-toko yang sifatnya untuk peralatan camping ya. Untuk itu kalian sudah tahu lah di toko-toko mana yang menjual peralatan camping ya. Jadi mulai dari tenda, peralatan masak, peralatan ya pakaian, ransel atau apapun juga ya, untuk survival itu yang itulah selalu mereka barangkali ya menjual ini ya. Tapi juga belum tentu. Tapi lebih ininya lagi adalah supaya lebih pasti aja kalian mencari di toko online ya untuk mendapatkan ini ya. Nah, mudah sekali ya ini yang namanya, tinggal kalian cari sendiri namanya peralatan selang untuk memindahkan gas melon ke tabung gas refill. Dan yang perlu kalian perhatikan adalah ini kelemahan daripada peralatan ini. Kita memang nggak ada ya dilema. Jadi kita butuh ini, tapi kita mau nggak mau kalau dihadapkan pada situasi di mana kelemahannya alat ini ada di sini nih, di sini. Seringkali kebocoran itu ada di sini, kelemahannya itu ada di sini. Ini ngowosnya di sini, karena ini hanya selang masuk di sini, kemudian dipres, ada nepal ini, dipres ini hingga peti keras, ya kan, peti keras. Enggak, itu kalau kita pakai berkali-kali itu ya kendor kan, dan itu akan menjadi bocor. Ya. Karena itu kalau kalian mau masang mentransfer gas, yang harus kalian waspadai adalah jangan sampai dekat dengan kompor menyala atau api gitu ya, jauhkan dari itu ya. Karena itu sangat berbahaya, khususnya terutama bagi para perokok ya. Kalau kalian sedang mentransfer gas seperti ini, atau ada kawan kalian sedang merokok, suruh mereka pergi dari tempat kalian saat kalian mentransfer gas ini ya, mengisi refill ini. Dan kalian juga jangan merokok, jadi karena itu akan membahayakan diri Anda sendiri ya pada saat pengisian. Ataupun walaupun tidak ada kebocoran, tapi risiko bisa saja terjadi. Atau Anda melepaskan atau Anda memasang itu tentu aja ada gas-gas yang terlepas. Itu jadi artinya yang perlu diwaspadai. Karena itu kalau kalian menjauhkan dari tempat-tempat yang sangat berbahaya, lebih baik kalau kalian mengisi gas ini. Kecuali kalau kalian sudah tahu caranya. Kalau bagi mereka yang awam, mendingan kalian nyari tempat yang jauh dari anak-anak, dari orang-orang yang sekiranya nanti suatu waktu lewat dia lagi merokok gitu, jadi jauh dari seperti itu ya. Dan saya juga saya mohon maaf ya untuk ada jadi penonton saya ya juga akhirnya mengajukan pertanyaan bahwa mereka kesulitan ya sama gonjang-ganjing gas ini, kita gas melon ini mereka kesulitan untuk mendapatkan gas ya, dan itu akan mereka terganggu dengan bisnisnya karena mereka memakai gas melon tapi dapat gas melon untuk jualan makanan mereka ya sulit, jadi untuk mengisi ulang. Jadi dia tanya bagaimana caranya untuk bisa mengisi bukan sekedar seperti yang saya tampilkan ini ya, jadi mengisi refill yang kecil. Ada yang dari tabung gas yang lebih besar yang 12 kilo ya, di atas 12 kilo itu ke 3 kilo. Ya sebenarnya ada alatnya ya, dan nantinya, tapi saya tidak anjurkan. Karena persoalannya ini pertama adalah terlalu berisiko. Tapi yang paling utama sebenarnya pertama adalah tidak boleh ya kita memindahkan dari 12 kilo ke 3 kilo. Karena itu dalam undang-undang itu dilarang, karena ini yang 3 kilo kan subsidi, di atas 12 kilo tidak bersubsidi.
karena memang disinyalir nanti orang menyalahgunakan itu jadi persoalannya. Tapi ya dilema bagi mereka-mereka yang tujuannya memang kayak kesulitan gas. Kalau selama ini gas mudah sekali untuk dia dapatkan dengan peraturan yang kemarin sudah dibatalkan ya, itu juga cukup merepotkan sampai saat ini. Mereka kadang-kadang kesulitan tuh dapatkan gas 3 kilo ya, walaupun secara perlahan penyediaan pengadaan gas melon 3 kilogram kembali normal ya. Nah, hanya itu ya yang saya tekankan, bahwa saya mohon maaf ya bagi kawan-kawan yang kesulitan untuk bisa mentransfer dari 12 kilo ke 3 kilo. Jadi saya tidak anjurkan ya, karena itu yang pertama adalah melanggar hukum, kedua juga berisiko jadi ya. Ya selangnya juga selang yang dengan tekanan lebih tinggi, nggak seperti ini, karena regulatornya maupun untuk kepala ini ya, yang ke gas melon ya, regulator gas melon ke regulator gas 12 kilo artinya, dan ini nggak bisa selang sini, tentunya pakai selang-selang yang lebih masif, jadi kayak dari tembaga atau dari aluminium lebih keras, nggak seperti itu. Jadi persoalannya cuma ada di situ, ini hanya masalah teknik aja ya. Jadi itu sedikit penjelasan supaya nanti kawan-kawan yang masih penasaran dengan ada yang menghadapi persoalan ya, karena kesulitan gas sehingga dia akhirnya mempengaruhi kesulitan dia di dalam berjualan, dan dia akan merugikan yang bersangkutan. Jadi semoga aja semua untuk bisa mendapatkan tabung gas ini kembali dengan normal, sehingga semua bisnis kawan-kawan dari siapapun juga dia bisa normal kembali. Dan ini ya, ini untuk tahapan penjelasan saya udah cukup di sini ya, karena yang berikutnya adalah bagaimana kita praktek ya pengisian dari tabung gas melon kedua tabung ini ya. Tabung ini kita tabung ini ya. Sebenarnya sama saja ya, ini sama sini ya. Ini saja sebelum kita isikan ini dengan dari tabung gas melon, tabung gas kosong ini harus kita simpan dulu di kulkas, kita dinginkan ya. Atau kalau kita nggak punya kulkas, kita pakai ember, kemudian kita beli es batu ya, dan kita rendam, kasih air rendam, sehingga ini kita rendam di bak atau di ember yang dingin oleh es batu ya, supaya nanti transfer gasnya ya dari tabung gas melon yang nanti kalian akan lihat ya berikutnya kemarin nanti bisa berjalan dengan lancar, karena ini harus dingin ya, posisinya harus dingin ya. Nah ya, mari kita berikutnya adalah bagaimana kita praktek transfer, dan sekalian bagaimana nanti ada ilustrasi kita memasak menggunakan kompor gas kecil ya, mini gas ini ya, yang menggunakan tabung gas can. Karena kita kemarin masak dengan tabung gas pakai gas kanister ini ya, udah kalian lihat di videonya di channel ini yang lain ya. Kemudian saya memasak dengan tabung gas pakai can ini, tabung botol.
Ted.